A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian Majelis Taklim Aisyah di Butik Sisesa yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di siang hari ini kembali Allah mudahkan kita berkumpul di tempat ini, di Butik Sisesa ini, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bisa menjadi manfaat yang besar dia akan datang insyaallah. Karena janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ada kehidupan baik yang dijanjikan sama Allah itu buat orang yang beramal soleh dengan iman yang stabil. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Surat An-Nahl ayat 97 itu ya. Iya. Nah, kita akan melanjutkan kajian kita tentang perjalanan hidup manusia menuju akhirat. Dan ternyata memang waktu kita di atas dunia ini makin hari makin menipis, bukan makin panjang. Ya. Makanya di pembahasan yang lampau seperti ingatkan, kalau memang Nabi informasikan umru ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku antara 60 70. Ya, mudah-mudahan lebih lah, amin. Pasti mati juga ya. Kalau umpama seperti yang Nabi sabdakan baina sittin wa sab'in, antara 60 70. Surat Al-Ahqaf ayat 15 menginformasikan kepada kita bahwa umur 60 70 itu puncaknya usia 40. Kita udah lewat atau mungkin ada yang baru mau nyampe kali, wallahu a'lam lah. Buat kita yang udah pala 5 sih udah lewat lama juga mayanya. Udah hampir 3 kali pemilu. Umur 40. Di situ Allah berfirman di Al-Ahqaf ayat 15, dan sering dikatakan bahwa ayat ini ayat yang menjelaskan tentang adanya doa usia 40. Usia 40 itu baik mau 40 atau lebih dari 40. Ayat itu mengatakan falamma balagha asyuddah wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni
an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Kalau kita lihat arti doa tersebut, Rabbi auzi'ni. Rabbi itu nama Allah, Rabba yarubu. Artinya Allah yang mencipta dengan proses. Makanya kita kalau mau berdoa ke Allah, ingat proses hidup kita yang dulu kita gak bisa pilih tempat kita dilahirkan, kondisi dilahirkan. Sekarang kita kumpul jam segini, siang-siang, yang paling asik selonjoran di rumah, kita kumpul kayak mecin di butik si Sesa gitu. Kok mecin, Tat? Mecin kumpul, betul nah. Mecin, garam, gula, teman-teman. Kita kumpul buat ngaji. Tapi kan pakai proses, nggak semerta-merta langsung kumpul. Ya, ada tahapan dalam hijrah. Alhamdulillah ala kulli hal kita kumpul sekarang. Setelah tahu prosesnya, wajar kalau kita mengangkat tangan ke langit mengatakan, auzi'ni, ajarkan aku ya Allah. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ajarkan aku agar aku bisa bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa ala walidayya, atau nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku. Karena memang punya aku sebagai anak yang endingnya itu bagus. Karena anak kita belum tentu sebaik kita sebagai anak orang tua kita kan. Tapi kita optimis kalau nasabnya baik, baiklah insya Allah. Kalau nasab itu kan berkait dengan nasib. Kalau nasabnya baik, kemungkinan baiklah akhirnya insya Allah. Tapi kita minta sama Allah, duhai Allah yang membolak-balikan hati manusia, ajarkan aku bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Dapat nikmat, mengalami proses hidup hingga sekarang seperti ini. Atau orang tuaku punya anak sepertiku yang pada akhirnya jadi orang baik. Wa na'mala sholihan tardahu, yang dengan itu aku bisa beramal soleh yang kau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Dan tolong ya Allah, islah diriku, islah, rapikan duniaku agar terislah, yang aku bisa menyampaikan nanti ke keluargaku untuk jangan mengulang keburukanku yang pernah ada. Gitulah. Jadi kita mengislah diri ini dengan harapan jangan sampai keburukan kita ini berulang. Nah, saran mama sih nak, kamu menikah dengan yang sekufu lah nak. Sekufu itu selevel, yang sama-sama saling mengingatkan nak. Kalau cari yang sempurna, kamu belum tentu sanggup untuk sesempurna dia. Mendingan yang selevel, ya, yang sama-sama belajar, sama-sama ngerti. Syukur-syukur dia paham hakikat cinta sejati itu ketika kita bisa mencintai seseorang karena kekurangannya, bukan karena kelebihannya. Kenapa? Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Jadi bertahan hubungan kita dalam pekerjaan, dalam persahabatan, dalam pernikahan ini karena kita masih merasakan ada manfaat buat orang di samping kita. Kalau manfaat sudah hilang, hilanglah hubungan tersebut. Ya, jadi prinsip nih, bukan syahwat yang dikedepankan, karena kita pengen mendatangkan manfaat. Makanya ketika orang berpikir bahwa menikah itu yuridul afaf, tujuannya agar tidak berzina, salah. Banyak orang sudah menikah pun berzina, bukan. Itu dampak positif pernikahan. Tapi kalau tujuan nikah, fa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Kata Nabi, nikah kamu dengan yang kamu cocok untuk memperbanyak umatku. Tujuan berumah tangga untuk memperbanyak umat Muhammad. Baik umat diterjemahkan anak, turunan, anak angkat, atau ponakan. Kira-kira hubungan kita mendatangkan manfaat gak? Karena kalau kita meninggal nanti putus dengan dunia, kecuali doa anaknya. Jadi sebenarnya pernikahan ini yang diuntungin kita, bukan Allah.
Bisa gak dengan pernikahan tersebut Allah jadikan kita memiliki sesuatu yang bermanfaat buat di kuburan kita nih. Ini pas nih, kebetulan kita akan bahas perjalanan kedua nih pada perjumpaan kali ini yang judulnya Sakaratul Maut. Angker banget ya Sakaratul Maut. Serius nih kita bahas. Kadang-kadang judul itu keinginan panitia bukan harapan jamaah gitu. Ya, saya suka sering kalau kajiannya dikasih judul, saya ngeliat muka jamaah nggak matching gitu loh. Bener nih. Ya udah bener Ustaz. Saya berusaha kemas ya supaya nggak terlalu angker-angker banget nih. Ya. Karena sakaratul maut itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya udah di Indonesia itu Arab. Sakarat itu sekarat. Artinya sakit. Makanya Nabi bilang kepada anaknya Fatimah, innalil mauti lasakarat. Maut itu ada sakitnya. Ya, orang ketika dihembuskan roh, ibu yang merasakan sakit ngidam. Betul. Ya, ketika bayi berusia 4 bulan kan ditiupkan roh. Ditiupkan roh. Dan ketika roh ditiupkan, ibu kan ngalamin berat sekali ngidam saat itu ya. Ibulah yang tahulah. Saya nggak mau sok ngira-ngira, Bu. Nanti ketika roh dicabut lagi, ibu bakal ngalamin sakit lagi. Bahkan ada riwayat yang mengatakan kalau roh dicabut, sakitnya itu walaupun singkat seperti binatang hidup dikuliti. Sebagian mengatakan kayak dimasukin duri ke kerongkongan sampai ke perut, ditarik, macam-macam ya. Bahwa inna ruh idza kubida tabi'ahul basar. Ruh ketika dicabut, mata yang ikut. Tuh, makanya mata kelihat ke atas ngelihat ruh lewat. Tuh. Dan itu sakit. Makanya namanya sakarat. Sekarat, syakaratul al-maut, jadi kematian. Surat Al-A'raf ayat 34. Surat Al-A'raf ayat 34. Allah berfirman, "Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kata Allah, "Walikulli ummatin ajal." Bahwa tiap-tiap umat ini mempunyai batas waktu. Walikulli ummatin ajal. Bahwa setiap manusia mempunyai ajal. Ajal itu batas waktu, ending. Fa idza jaa ajaluhum, kalau datang batas waktu tersebut, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gak ada yang bisa nunggu, tantar malaikat, tantar. Lagi bikinin kopi buat laki, gak bisa gitu. Tantar mau kajian dulu sama teman-teman Aisyah di Sisesa, nggak bisa. Ya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Atau minta dipercepat. Aku pengen mati cepet deh. Nggak ada yang bisa ngatur Tuhan. Ya. Dulu sahabat Khalid bin Walid saja, makanya dia berani banget sama yang namanya perang. Karena yang dia hayalin itu mati di medan tempur. Tapi kalau belum saatnya mati ya nggak bisa. Ada yang bikin dia mati, nggak bisa. Ketika mayitnya dimandikan, orang menyaksikan tiap pori-pori Khalid bin Walid ada sayatan pedang. Ya, apalagi orang dulu kalau perang kan bunyanun marsus. Jadi barang-barang tuh, wah, pasukan kuda, pasukan panah, gitu ya. Itu panah ribuan. Kalau udah belum saatnya mati, panah nggak bakal nancep. Nggak bisa disalahin. Lu sih maju kena panah dah. Enggak. Orang dulu yakin nggak ada. Makanya jangan disalahin. Anak senang naik motor, mati lu ketabrak. Itu karena doa. Naik mobil aja selamat, rodanya 4. Teman saya roda 4 lagi ngadem di bawah pohon, batangnya jatuh mati gitu loh.
Ya nggak gitu, kalau ajal sih nggak ada kaitan dengan begituan, kapan aja. Dan mati itu kan nggak nunggu tua, tua itu kan lambang kelemahan, bukan lambang kematian. Ya. Pokoknya Allah sudah bilang, kalau udah datang saatnya batas waktu tersebut, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak ada yang bisa mengakhirkan dan nggak ada yang bisa mempercepat. Ini harapannya setiap manusia tahu ini. Surat Al-Imran ayat 185. Al-Imran ayat 185. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sering dengar ya ayat ini ya. Cuma baru ketemu ternyata di Ali Imran 185. Lingkarin aja supaya nggak hilang lagi ya. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap nyawa, setiap jiwa setiap jiwa pasti merasakan kematiannya, gitulah bahasanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang bernyawa itu pasti didatangi oleh kematian. Tidak ada satu makhluk pun yang hidup di muka bumi ini kecuali kematian akan mendatangi dia. Ya, jangan bilang nih orang nggak mati-mati, Ustaz. Entar tunggu waktu. Bikin masalah dari tahun 45. Ya, kemerdekaan dia menyaksikan agresi Belanda 12, 47, 49, pemberontakan PKI 48, 65 Orla, jadi Orba, reformasi, korupsi mulu nggak ketangkap-tangkap. Nggak mati-mati, nanti ada waktunya dia mati. Karena kita punya iman, kullu nafsin, harusnya dikasih kesempatan berulang-ulang, dimanfaatin, jangan nggak dimanfaatin ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalau sudah mati, setiap yang bernyawa ini nanti pada hari kiamat disempurnakan pahala kalian. Jadi apapun yang kalian perbuat di dunia, balasannya di akhirat. Makanya Islam bilang walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Kita kalau pengen sih ya Allah jangan semua dibagi dari dunia, biarin sebagian besar di akhirat. Pengennya kan begitu. Karena dunia seenak-enaknya bakal kita tinggal. Ya, kita pengen dunia yang kita punya ini parapin penyemangat kita menggapai kemuliaan akhirat. Allah yang bilang, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Adapun penyempurnaan dari apa yang kau perbuat nanti pada hari kiamat. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Nanti beruntung orang yang dijauhkan dari neraka dimuliakan dengan sorga, faqad faz. Maka dia telah faiz, telah menang. Ya, ini enggak terkecoh nih. Dunia yang cuma sittin wa sab'in aman dia. Karena 60 70 itu kan di dunia. Hitungan langit itu cuma sejam setengah. Kita ini 60-70 di dunia ini umur kita 60-70, itu perhitungan langit yang luas itu cuma sejam setengah. Kayak kita ngelihat rumah yang miliaran lagi take off pesawat, lihat ke bawah cuma kayak potongan puzzle. Tuh dunia. Cincin yang mahal, jam yang mahal, sepatu yang mahal, semua branded. Dari atas pesawat nggak kelihatan. Apa yang mau disombongin? No, sepatu gue no. Mana? Apa yang mau disombongin? Ya Allah. Oh, baik kalau naik pesawat deket jendela. Supaya kita tahu kita tuh kecil. Jangan sombong. Dunia ini cuma titipan. Orang kaya yang pernah hidup ade mati, namanya siapa? Sulaiman. Korun. Itu orang-orang kaya yang satu positif, satu negatif. Positif negatif kaya mati. Korun kurang apa kayanya? Dokter mana yang dia nggak bisa bayar buat ngobatin dia sakit? Saatnya mati. Saking kayanya Korun, matinya di Mesir zaman Musa. Hartanya sampai ke Sukabumi. Harta Korun itu kan kaya.
Saking kayaknya Korun. Sulaiman kurang apa kayaknya tuh Sulaiman tuh. Sampai saking kayanya Sulaiman, dia bisa bikin istana lebih cepat dari kedipan mata. Orang kaya kan kalau ngebangun ditawarin bahan baku material, betul? Kita kali ditolak mulu, ngutang belum bayar gitu kan. Orang kaya, mandore ifrit, jin, nggak kenal macet, betul? Kaya ada Sulaiman. Kalau bukan karena Rahyab yang makan tongkatnya, nggak ada yang tahu Sulaiman mati. Sulaiman mati, Korun pun mati. Perempuan yang paling cantik Allah ciptain siapa? Siapa? Ya, kalau versi umum Cleopatra deh, punya 100 suami katanya kan, saking cantiknya itu. 100, emang dulu belum ada larangan, betul ya? Sekarang ada larangan di Ciledug, larangan indah. Urwah binti Umayyah atau dipanggil Ummu Jamilah. Ummu Jamilah karena di wajahnya tersingkap sekian kecantikan. Namanya Urwah binti Umayyah. Bininya Abu Lahab. Abu Lahab gantengnya orang, namanya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Dipanggil Abu Lahab karena lahap, bule. Kalau bahasa kita sih iya dah. Ganteng keren, mukanya merah, kalau ngambek kayak udang dibakar gitu ya. Laki ganteng tajir, bini cakep. Tapi keduanya di neraka. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Kalau versi positifnya yang paling ganteng itu Yusuf Ucup. Gak jadi gara-gara nih udah siang nih. Saya bilang Yusuf Ucup. Yusuf tuh gantengnya orang loh. Sampai-sampai Juleha nggak kuat. Padahal nih emak angkatnya nih, adopsian kan Yusufnya, nggak kuat Juleha. Dan Juleha itu perempuan yang paling cemburu di muka bumi. Yang dia cemburuin itu bumi. Karena Abah Yusuf kalau ngomong lihat ke tanah, nggak mau lihat ke orang. Emang Yusuf tahu kalau dia ngelihat orang matanya fitnah. Perempuan suruh megang apel sama kita bilang karter dah, sekarang pisau dah. Yusuf lewat pada kebeler. Apa ya kebeler? Apa? Potong. Ya apa anak selatan kebeler dong. Saking gantengnya Yusuf, makanya Yusuf kalau ngomong selamanya begini. Tuh Juleha benci banget sama bumi. Kenapa sih ngelihat bumi nggak ngelihat aku? Gitu loh masalahnya. Udah kita ngomongin apa sih ini ya? Saya cuma ngingetin orang cakep juga mati, orang kaya juga mati. Orang yang paling kuat di muka bumi ini siapa? Fir'aun. Makanya diutus Nabi nggak pinter ngomong, pinter mukul. Siapa? Musa cadel. Makanya doanya apa? Wahlul 'uqdatan min lisani. Itu doanya Musa. Lidahnya kena besi panas, nggak pinter ngomong. Dia panggil saudaranya Harun buat jubir. Tapi buat saingin Fir'aun. Kenapa? Musa kalau udah mukul orang Kipti mati. Ini hikayatnya nggak main-main. Orang kuat Fir'aun mati. Orang yang paling panjang umurnya mati sama. Adam 1000 tahun, Nuh lebih karena dakwanya aja 950 tahun. Mati. Ini menandakan bahwa di dunia ini nggak ada yang kekal. Apalagi kita. Kaum Ad, kaum Samud tingginya 60 hasta. Tiap orang paling pendek 18 meter. Yang bisa ngukir gunung. Mati. Apalagi kita yang 155. Pakai hak tinggi bersusah jalan.
Yang 18 meter aja mati. 155 sombong banget, Masya Allah. Udah hati-hati dah, pokoknya ini Al Imran 185 ini bocoran nih. Cuma ya jangan pesimis ya. Kita yakin kita pasti mampu. Ya, nanti generasi 155 ke atasan dikit nih. Kita kajian di Rabani antar malam. Lo yakin lo bisa? Lo tuh 155 gitu kan. Maksudnya kita mesti yakin kita pasti bisa. Jangan nunggu si Yura yang ngomong, Quran ngomong gitu ya. Lo yakin lo bisa gitu kan? Kajian malam ntar insyaallah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Itu Allah yang ngomong bahwa setiap yang berjiwa ini akan merasakan kematian. Jadi sering-sering ngomong masalah mati nih. Bersyukur kita kenal sama Majelis Taklim Aisyah nih, ngomongin mati mulu. Udah nggak betah di rumah, Bu. Rumah sih, Bu. Ya, setiap yang berjiwa ini ngalamin kematian. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala kalian selama di bumi kalian berbuat banyak hal. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam sorga, faqad faz, dia telah beruntung. Wamal hayatud dunya illa mata'ul. Ketahuilah, kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Makanya diingetin, dunia ini sesuatu yang memperdaya. Jangan terpukau dengan dunia. Boleh seneng, jangan terpincut. Boleh suka, tapi jangan sampai bucin gitu loh. Ya, jadi budak cinta kan akhirnya menghalalkan yang diharamkan. Jangan. Pandai-pandailah menjadi kembang yang membuat orang tuh bersajak ketika melihat. Jangan dipaksa jadi mangga yang dipaksa matang karbitan. Warnanya sama, rasanya beda. Gitulah. Serahkan ke Allah. Ada saatnya nanti kembang akan keluar di musim panas. Buah pun manis ketika dipanen di musim panas. Allah bikin kita dewasa dengan penderitaan dunia. Ya, orang kalau nggak diuji sama Allah nggak berbentuk karakternya. Ya kalau belum diuji sih kita seger aja kayak sayur-sayuran di puncak. Wortel, kol, sawi, lobak. Kalau kita lagi ke puncak, ya Allah tomatnya, ya Allah gitu ya. Godok kalau nggak layu. Kita begitu seger nikah layu ya. Segernya waktu belum diikat, betul ya? Aku tuh rapuh tat kayak telur jatuh pecah, godok keras kayak bekel, betul? Aku cuma debu tat bak serbuk kopi, godok mewarnai. Americano es atau kan gitu ya. Betul-betul proses hidup membentuk manusia. Karenanya dikatakan innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau suka dengan seseorang, dengan satu kaum Allah uji. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau suka dengan seseorang Allah uji. Itu lambang cintanya Allah. Cuma diingetin akan datang kematian, akan datang. Makanya di surat Qaf ayat 19. Surat Qaf ayat 19. Allah berfirman, "Wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid." Kata Allah, "Waja'at sakratul maut," dan datanglah sakratul maut bil haq, yang sudah pasti. Dzalika ma kunta minhu tahid. Ya ini yang mana sebenarnya kamu selalu lari daripadanya. Ya. Surat Al-Jumu'ah juga sama. Innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turaduna ila alimil ghaibi was syahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maut yang kalian menghindarinya akan mendatangi kalian. Ma kunta tahid, yang kamu selalu menghindar. Kamu sakit, cari obat. Kenapa? Pengen sembuh, takut mati. Kamu sakit, tanya dokter, kenapa berobat? Takut mati. Kita takut mati. Kenapa pakai helm naik motor, safety riding? Kenapa kalau nggak pakai helm, selain polisi nangkep kita, jatuh, ketabrak, berdarah, mati. Intinya kita melarikan diri dari yang namanya kematian.
Orang yang berani dengan kematian yang pertama orang soleh yang berjihad atau orang yang gelap mata pengen bunuh diri. Entah kita di posisi yang mana tuh. Ya, tapi disuruh kita ini menyimpulkan hidup akhirnya husnul khotimah bukan su'ul khotimah. Ya. Allah bilang begitu, maut akan datang dan itu hak. Yang kalian menghindarinya akan datang. Diingetin. Ayo jangan tinggalkan dunia. Kita nggak bisa ninggalin dunia. Kita cuma suruh tinggalin dosa. Jadi kalaupun datang kematian di mana kita berada, kita sedang berjuang. Jangan habis kajian kayak gini, gue habis kajian masalah maut jadi malas ngapa-ngapain. Itu nggak boleh. Sampai laki di rumah, lu tumben nggak bikin kopi. Gue habis kajian masalah mati, terus jadi malas ngaduk. Besok dilarang lagi lo kemari. Ya harusnya kan makin semangat. Tumben ngaduknya sampai kayak begitu, mati. Jadi semangat masalah kematian ya. Kita menghindari kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi diingetin setiap yang bernyawa itu pasti datangi oleh kematian. Ingat deh, pokoknya ingat kita kalau lagi musuhan sama orang, ya Allah kalau besok mayit yang kita temuin, coba nyesal kita. Ya yang lagi zolim sama orang, ingat yang dizolimin besok meninggal nyesel. Yang lagi durhaka sama seseorang, ingat minta maafnya bakal repot di padang mahsyar. Seberapa susahnya sih maklumin orang yang berbuat salah, namanya juga orang. Kalau yang orang nggak pernah salah, namanya manekin, orang-orangan toko. Mana ada manekin punya salah. Ini orang-orangan toko ngeselin ngeliatin gue doang. Ya emangnya begitu gayanya, situ aja ngeliatin dia kan gitu ya. Ya namanya orang pasti bikin salah lah. Nggak ada manusia nggak punya salah, bohong. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ingat pasti mati. Ya, yang namanya manusia ini kullu bani Adam khata, pasti punya salah. Nah, orang yang baik itu orang yang khiyar, yang menyiapkan maklum buat orang yang salah. Karena kesalahan itu ada hukuman atau tidak dihukum. Yang dihukum itu yang sudah tahu sengaja berbuat salah. Tapi yang nggak dihukum itu orang yang memang nggak tahu dia berbuat salah. Tidak ada hukuman buat orang yang nggak tahu sampai dikasih. Silakan kalau ada yang memang berbuat salah ingetin, kali dia nggak tahu. Tapi kalau dia ngulang lagi, hukuman berlaku. Ya, jadi nggak bisa kita menjadi hakim buat agama orang lain, nggak bisa. Surat Al-Qiyamah, ayat 26, ayat 29. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa zanna annahu al-firaq wal tafatis saqu bis-saq. Surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai ayat 29. Cuma potongan ayatnya pendek. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa zanna annahu al-firaq wal tafatis saqu bis-saq. Kata Allah gini, sekali-kali tidak apabila napas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya siapa yang dapat menyembuhkan, dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, nempel. Kalau udah begitu kan kita kan selonjor, betis ketemu dengan betis. Ya, mata kaki mulai menguning. Roh itu kan dari kaki ke betis mulai dingin, ke paha mulai dingin, sampai ke perut kram. Dada yugorgir. Nah, ya, baru inna ruh idza kubida tabi'ahul basar. Ruh ketika dicabut mata yang ngikut. Tuh, udah deh. Selesai. Ya dimandiin, gak bisa komplain. Ditutup kain kafan 3 lembar laki-laki, 5 lembar buat perempuan. Diangkat bismillah wa ala millati rasulillah. Di keranda kendaraan yang gak kenal poldur sama lampu merah. Bablas terus ya. Selamat tinggal suami yang tampan, selamat tinggal istri yang cantik, selamat tinggal anak-anak yang lucu.
Selamat tinggal rumah yang baru direnovasi. Selamat tinggal pagar besi tempa yang baru dipasang. Bismillah terus. Tangisan gak bikin dia nengok. Nah, masuk deh ke lubang kubur. Perempuan gak usah ikut, dilarang ikut nguburin. Kenapa? Karena pasti kepo. Lagi hidup dibikin pusing, udah mati ditangisin. Ikut. Kata yang bawa, ikut. Enggak. Jangan. Tinggal. Enggak. Apalagi kalau udah masuk ke lubang tuh. Oh, mama, papa, suami ikut dong ke lubang. Suruh ikut, coba. Ikut aja masuk. Enggak. Perempuan kan gitu ya. Karena niyaha, perempuan tuh niyaha. Niyaha itu meratap. Lain sama laki-laki disuruh sering ziarah supaya punya rem. Kalau perempuan nggak boleh sering ziarah karena niyaha. Niyaha tuh meratap. Akhirnya pulang ziarah berantakan semua. Kalau laki-laki sering ziarah, besok tuh kerjanya, ibadahnya meningkat. Kalau perempuan sering ziarah, udah kacau. Masak cemplang, kopi encer, kamar kagak dirapiin, sprek, cucian piring numpuk. Mama, ya Allah, maaf, cucian piring numpuk. Mama habis ziarah, gitu loh. Ibu harus akuin, Bu, emang begitu, memang fitrahnya begitu. Ya, supaya pada tahu nih, ya, sekali-kali tidak apabila napas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya siapa yang dapat menyembuhkan, dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Yang dibutuhkan saat itu bukan hitung-hitungan luas tanah, harta yang ditinggal, bukan, tapi talqin. Papa, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mama, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan itu anak-anak yang soleh yang tahu itu. Ya, karena dia harus membimbing orang tuanya sampai akhir hayatnya. Kematian mendatangi dia, menangis. Tangis bahagia mengantar orang tua kepada husnul khatimah. Ya. Ini yang diinginkan begitu. Jadi ada arahan di akhir hayat kita untuk mentauhidkan Allah. Kalau si mayit saja suruh ditalkinkan, suruh belajar tauhid, apalagi kita yang hidup. Belajar tauhid, menegakkan syariat supaya beragama bukan karena orang, karena Allah. Karena diantara kita banyak nanti beragama tapi karena orang bukan karena Allah, berarti tauhidnya gagal. Emang cuma gara-gara urusan sama orang, urusan sama Tuhan dibelakangin. Kesel sama orang, nggak mau sholat. Apa urusannya? Lagi ngambek diem aja, sholat udah. Bentuan ngomel ntar bodoh, gitu. Boleh kesel sama orang, jangan musuhan sama Tuhan, rugi. Biarin semua orang musuhin kita, asal Tuhan enggak. Itu harusnya. Cuma karena bawa emosi, ini yang terjadi. Nasihat pun jadi sebuah makian dan cacian. Niat kita baik, ibu, sen kiri, ngapa belok kanan? Ngapa? Astagfirullahaladzim. Saya cuma takut ibu keserempet. Jadi kadang-kadang tuh begitu orangnya. Nah, kita kalau mau jadi orang hebat ya harus siap diberikan masukan. Jangan membuat, kalau kita memang nggak bisa berbuat sebuah kebaikan, jangan mencegah orang berbuat baik. Ya, jangan menjadi orang yang menginspirasi orang berbuat baik, tidak baik, berbuat maksiat gitu ya. Jadi datang waktunya. Rasul bersabda, wa innal abdal kafir idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah nazal ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh ma'hum musuhu fayajlisu minhu maddal basar summa yaji'u malakul mauti hatta yajlisa inda ra'sihi fayaqul ayuhan nafsul khabisah ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadabin qala
fatufarriqhu fi jasadihi fayantazi'uha kama yuntaza'u as-saffudu minas sufi al-ghablub, yakni al-mablul. Kata Rasul begini, wa innal abda, sesungguhnya kalau ada seseorang, al-abda al-kafir, yang kafir, idza kana inqata minad dunya, ketika dibuat perpisahan dia dengan dunia, wa iqbali minal akhirah, dan dia masuk menuju akhirat, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh, turunlah malaikat yang wajahnya hitam kelam, ma'hum al-musuhu, dan bersamanya ini membawa kafan dari neraka. Fa yajlisu minhu maddal basari summa yaju malakul mauti hatta yajlisa inda ra'si. Mereka duduk sejauh mata memandang, lalu datanglah malaikat maut duduk di sisi kepalanya seraya mengatakan, wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju kebencian dan kemurkaan Allah. Maka roh berpencar-pencar dari jasadnya, dicabut sebagaimana dicabutnya sebilah kawat berkarat dari wol yang basah. Jadi tahu kan kalau kawat yang karat tuh ada ikatan benang, tangan kita mungkin luka karena tarikan, atau mungkin benangnya pun akan ada sisa karat tersebut gitu, pasti perih lah ya. Itu kalau buat orang yang jiwanya seperti itu. Tapi kebalikannya nanti kalau orang yang soleh gak kayak begitu. Bahkan ada ayat yang mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah, ila rabbiki, pada Tuhan kalian, radiyatan mardiyah, dalam kondisi ridha dengan kematian, mardiyah, diridhoi sama Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuk golongan hamba-hambaku, masuk surgaku, kata Allah. Lembut meninggal ya, dan itu kita akan ngalamin nanti, entah kita di posisi yang mana. Kematian itu tergantung kehidupan di dunianya. Apa yang sering kita perbuat di dunia, kemungkinan besar akhir kita seperti itu. Makanya kalau dipenuhi dengan sunnah dari 1000 amalan sunnah sehari semalam, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kemungkinan kita meninggal di atas sunnah tersebut. Ya, kita suruh banyak-banyak istighfar. Contohnya kayak kita mau tidur itu kan mati kecil, betul. Kita disuruh berwudu kan, wudu sebelum tidur ya. Makanya jangan sampai batal wudu tuh sebelum merem ya. Kita suruh wudu, kemudian suruh baca qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Kita disuruh baca ayat kursi. Kita disuruh baca surat Al-Muluk 30 ayat. As-Sajadah 30 ayat. Kapan tidurnya, Ustaz? Ya Allah, Ustaz. Kalau yang lancar sebentar lekite. Saya pernah meraktekin tuh, Ustaz, saya baca 2:30 Ustaz, baru mendus karena masalah dia di Iqra 2 belum naik-naik. Ya maksudnya Bu, banyak ritual kita sebelum rem itu baru mati kecil loh, belum mati yang bakal lama. Karena kan kalau tidur masih bisa bangun pagi, kalau mati bener kita kapan bangunnya? Ya udah gitu, kalau udah di alam akhirat itu kan 1 hari 1000 tahun. Lama banget. Kayaknya enakan yang mati belakangan, saat sebentar di kuburan. Itu logika ya. Enggak gitu bahasa agama ya. Berarti yang udah meninggal dulu disiksa sampai ratusan tahun gitu. Dengan kita pas mati pas kiamat untung. Enggak, enak aja. Enggak gitu ya. Allah punya cara menghukum orang. Kayak orang komplain katanya setan enak banget ya, terbuat dari api, dihukum pakai api yang nggak ngefek gitu loh. Kita terbuat dari tanah, dari air, dibakar pasti mendidih. Ditampar, kulit ketemu kulit sakit. Jadi
Kita nggak bisa menjadi hakim buat cara Allah. Cuma Allah ngingetin bahwa akan ada kematian. Ya. Dan Rasulullah SAW juga menjelaskan ketika beliau mau meninggal. Inna Rasulullah SAW kana baina yadayhi raqwatun aw ulbah fiha ma'un yashukku umru faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma' fayamsahu bihima wajhahu wa yaqulu la ilaha illallah innalil mauti lasyakarat. Tadi yang dibahas di awal. Yang dijelaskan di sini menjelang wafat di sisi Rasul, ya, ini kata Aisyah radhiyallahu anha, ada sebuah bejana dari kulit rokwah atau bejana dari kayu ulbah berisi air kayak tempayan kecil lah gitu ya. Kemudian beliau masukkan tangan ke dalamnya, kemudian mengusap wajah dengan air tersebut biar adem. Kata Nabi, innalil mauti lasyakarat. Maut itu ada sakitnya. Makanya kalau orang lagi sakit suruh usapin air di wajah, itu ngurangin sakit. Kayak kita puasa keausan, ya, basuhin unuk tudiul atas, basuh unuk ini ya, menghilangkan haus. Kalau muka, ya, kalau lagi pusing, lagi sakit, lagi gerah, wajah. Nabi gitu, innalil mauti lasyakarat. Kemudian beliau mengatakan la ilaha illallah, innalil mauti lasyakarat. Riwayat mengatakan ma'alladin an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wassuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Meninggal Rasul. Ya. Rasul meninggal dan beliau mengatakan maut itu ada sekaratnya. Dan sakit tidaknya tergantung kehidupan dia di dunia. Karena orang baik pun sakit, tapi sakit yang gak melukai gitu loh. Kenapa? Agama yang bagus sebelum didatangi oleh kematian. Kita gak bisa minta sama Allah gak sakit mati, gak bisa, pasti sakit. Cuma ada yang nerima sakit itu memang bentuk cintanya Allah, untuk tahu kamu waktu lahir ditiupin ruh tuh sakit ibumu, meninggal juga sakit nyawamu diambil. Tapi kata Nabi, berbisik di telinga anaknya Fatimah, la marada ba'da hadal yaum, wahai anakku Fatimah, tidak ada sakit lagi setelah ini. Karena setelah ini bahagia. Bahkan mayit orang baik itu ketika dibawa ke lubang kubur, dia bilang cepetin untuk nikmat kubur. Orang yang nggak baik, mau dibawa kemana aku ini, mau diazab dalam kubur. Itu semua ditentukan ketika kita belum meninggal. Ayo dong, ya, masih bisa berbuat baik pastabikul. Jangan terlena sama dunia. Dunia ini bakal kita tinggalin. Enggak usah khawatirin dunia, Bu. Dunia cuma titipan. Enggak ada mayit bawa STNK, bawa BPKB, bawa sertifikat, enggak ada. Enggak ada mayit direpotin sama kertas-kertas perjanjian, enggak ada. Lahir enggak bawa apa-apa, meninggal pun enggak ada yang dibawa. Gara-gara dunia sampai kita ribut sama saudara. Gara-gara dunia sampai kita enggak sempat ngaji. Ya Allah. Gara-gara dunia sampai kita ngelawan sama orang tua. Ibu ngebentak suami zolim sama istri. Lihat anak durhaka sama orang tua, cuma gara-gara dunia. Makanya di Al-Hadid Allah mengatakan i'lamu annamal hayatud dunya laibun walahun. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya dunia ini laibun walahun. Kalau kamu berilmu, dunia ini cuma main-main. Kondisimu di pagi hari, sore sudah beda. Sore, malam gak sama. Manusia ini berubah-ubah kayak cuaca. Nah, jadi kalau situ pegel sama dia pagi, jangan temuin pagi lagi, sore aja. Jangan dari pagi sampai sore dihadapin, enak gitu. Lihat kondisi yang membuat dia berubah di waktu yang tepat buat dia gitulah. Nah, ini dijelaskan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah bilang begini, wafatlah Rasul di pangkuanku. Setelah beberapa lama beliau sakit, kekasih Allah merasakan sakaratul maut. Bagaimana dengan kita? Aisyah mengatakan,
dalam sebuah riwayat yang sahih, ma aghbitu ahadan bihauni mautin ba'dalladhi ra'aitu min siddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bilang begini, ini orang yang terbaik yang Allah paling cinta itu Rasul. Ma aghbitu ahadan bihauni mautin. Aku tidak lagi iri dengan seorang pun dengan mudahnya kematian sesudah aku melihat sakitnya kematian pada diri Rasulullah. Udah aku gak bakal muji orang yang mati deh kalau bahasa kita begitu. Karena orang baik kayak Rasul aja sakit. Itu di keningnya itu keringat. Orang-orang husnul khotimah tuh di keningnya keringat. Keringat itu bukan panas, di AC, di tempat dingin pun berkeringat. Nahan sakit. Maka kata Aisyah, ma aghbitu ahadan bihauni mautin ba'dalladhi ra'aitu min siddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku udah enggak lagi perlu ngelihat mayit seseorang. Cukup mayitnya Rasul. Orang baik pun mati sakit. Apalagi kita yang enggak baik. Ini yang orang-orang soleh ini apa sih? Hasan Al-Basri salah satunya mengatakan, tenangnya jiwaku, bahagianya diriku, karena aku tahu rezeki telah ditentukan. Orang mau bohongin, mau zolimin, mau nipu, nggak ngefek, rezeki nggak ketukar. Dan yang kedua, yang aku suka, hidup ujungnya mati. Ini yang aku suka. Sehingga aku cuma tinggal fokus untuk urusan ending husnul khotimah. Karena sok-sok kuat olahraga, minum suplemen buat panjang umur. Orang yang lagi ngangkat barbel pun bisa mati. Orang yang lagi nyemes pun mati. Tidak sedikit orang-orang yang kuat pun mati. Bahkan orang mau nengokin ke rumah sakit, temannya sakit, nyebrang, ketabrak, mati. Malah yang sehat yang mati. Karena kita nggak bisa pastikan kapan kita diwafatkan. Rezeki, maut, jodoh, 3. Itu 3 hal yang kita nggak bisa yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Kalau udah datang 3 ini, kita nggak bisa nunda, kita nggak bisa ngakhirin. Rezeki nggak bisa kita bilang ntar dulu, udah saatnya datang. Seharian nungguin warung, toko nggak ada yang beli, sampai rumah diborong online. Nggak ada yang bisa ngira-ngira. Maut begitu. Gak bisa, jodoh begitu. Gak usah pakai di action-actionin depan orang, udah. Ntar mah udah waktunya. Habis kalau saya nggak bawa ke kondangan ya anak nggak laku-laku. Lo katanya mangga. Tolong ambil mama kue dong, tik. Ini mah kopi dong, tik. Anak siapa warawiri nih? Biar dilihat orang. Bu, kalau yang namanya jodoh mah ditaruh di peti, dikunci pakai gembok 3 di tengah hutan. Saatnya datang jodoh mah ada yang ngebuka tuh gembok. Ya bukan kita yang nentuin takdir Allah. Kalau orang baik, bismillah. Kalau orang nggak baik, biar diojok-ojokin juga nggak ngefek gitu loh. Kenapa? Karena sebentar nih berhubungan, endingnya akhirat ya. Disitulah Naila merengek dinikahi sama Utsman bin Affan. Naila 17 tahun, 18 tahun, Utsman itu 82 tahun. Itu kalau kasusnya di Agustus 2024 rame urusannya. Ini Naila punya kelainan. Anak gadis 17 tahun, 18 tahun demen sama orang umur 82. Apa kelebihannya Naila? Gitu kita bilang gitu. Yang kesian Utsman pedofil nih. Udah gitu tuh Utsman punya bini 3. Wow, Naila pelakor. Hari gini kan begitu. Dia nikah, dibilang maksiat. Kata Naila, cuma nggak pakai bahasa Inggris, nggak what's wrong, nggak begitu ya. Naila ngomong Arab, ya. Apa masalahnya di mana? Utsman khalifah, lelaki terbaik setelah Rasul. Zunnurain punya 2 cahaya, menikah dengan 2 anak Rasul.
Nabi bilang Utsman fil jannah, Utsman di sorga. Saya mungkin sebentar dengan beliau di dunia, tapi kan lama di sorga. Yang saya butuhkan lelaki yang bisa bawa saya ke sorga, bukan ganti genteng baja gitu loh. Bukan ngelebarin tanah, bisa bawa ke sorga enggak? Yang tahu kalau saya nggak bakal ngelawan, karena tiap laki saya bisa ngelawan, sama dia saya nggak bisa ngelawan nih. Ini imam, ya kan perempuan suka gitu. Nah nih sama dia enak nih, kayaknya takut sama gue nih. Nah itu salah tuh. Ibu cari tuh, gue nggak berani sama dia. Itu jodoh bu, itu imam. Tapi kalau ibu merasa ibu yakin menang sama dia, nggak usah mendingan bu. Iya, karena lan yaslu li rajulin idza amaratu imra'ah. Tidak akan pernah selesai permasalahan rumah tangga lelaki kalau perempuan yang mimpin, yang galak, yang ngatur. Makanya siapa tuh yang tuh? Ratu Balqis sama Allah suruh taklukin Sulaiman. Ini nggak boleh ente yang mimpin, jangan dia yang mimpin. Nah, itu kan karena memang Allah jadikan lelaki sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi kalau bisa mulai sore nanti belaga takut aja bu. Kata lakinya, lu beda nih sore. Tadi gue dengar ceramah di sisa sawah. Ini saya cuma saran doang bu ya. Jadi jangan sosokan menang bu, nggak bagus sudah. Ibu yang bakal dibawa bukan ngebawa. Ya Allah bu, bapak capek loh bu. Nanti di akhirat dia bakal ditanya sama Allah. Siapa aja yang kamu pimpin di dunia? Ya istri, anak. Terus kenapa anak gini-gini? Tanya bini saya aja nih malaikat gitu. Kan nggak mungkin, pasti kan dia nyaut kan. Ya bu ya. Bu, makanya bu sekali-kali saya suka bilang sama teman-teman lagi para biker yang pakai mogi-mogi, saya bilang sini anda mau ngomong. Lu makanya sama bini jangan zolim. Coba deh, lu lihat dia lagi tidur coba. Lihatin tuh sunnah kita tuh bangun tahajud, ya kemudian ngelihat memercikan bekas wudhu. Maksudnya bukan main kepret aja, kita ngomong dulu. Jangan diterjemahin ini kepret. Ya. Kata ini sunnah udah mulai hilang kata ulama. Kita tuh suruh berwudu, tahajud, memercikan bekas wudu ke muka pasangan. Hikmahnya sih ngelihat dia tidur. Ya Allah ibu pegal sama bapak, lihat ketika dia tidur bu. Ya Allah. Dari pala sampai ke bawah tuh, ya Allah. Ya Allah, kenapa dia ya? Ini orang banyak poldurnya ya Allah, ya Allah. Tapi ini orang capek nih, Dia berani berkorban buat diri saya gitu lah. Dia yang siap memaklumin saya, ya. Yang siap kotor-kotoran buat saya ya Allah. Yang kerja pagi pulang sore tiap hari, sepatunya satu, sendalnya satu. Kita yang di rumah sendalnya banyak, sepatunya banyak. Ini orang capek berteman sama debu, bersahabat dengan terik matahari, hitam kelam kulitnya ya Allah. Tapi kalau mandi cuma butuh satu batang sabun atau sebotol cair sabun dan sampo. Ibu berbotol-botol betul sih. Ya Allah. Ini orang masya Allah. Bu, kalau nggak timbul empati mah kelewatan batu ibu tuh bu. Ya Allah. Tapi memang cuma dia sih kalau saya ngamuk diem cuma dia doang gitu. Yang lain nggak ada yang kuat. Orang tua ibu pada pakai ring, dia doang yang nggak, dia kuat bu. Laki begitu ngelihat perempuan tidur, kita liatin dari kepala ke kaki bini kita, ya Allah ya Allah. Ini kalau melek dunia retak sama dia. Kalau ceritaan putri salju nggak bakal cium biar dia tidur terus gitu loh.
Untung bukan cerita Putri Salju. Tapi hikmahnya Bu, kita suruh ngelihat pasangan hidup kita ini lagi dalam keadaan terkulai. Karena itu mati kecil. Itu mati. Sebelum mati yang lama, lihat mati kecilnya coba. Ya. Ini orang yang kalau ada kita pelototin, nggak ada kita cariin nih. Ntar kalau dia udah nggak ada, baru kehilangan gitu. Anak bingung, mama ngapain sih kayak nggak bisa diem, nggak ada yang diomelin. Gitu. Apa? Ini mah kisah nyata Bu, cuman memang nggak main di Sisesa, nggak main ya. Kita lagi ngomongin apa tetangga pulau-pulau, beda pulau. Ya Bu, hati-hati Bu, maut nih hati-hati. Ya, kita disuruh memahami bahwa masa itu makin mendekat, imam maut mendatangi kita, atau mungkin memang orang yang kita sayang didatangi oleh maut. Ya hati-hati, kita jangan menganggap bahwa hidup ini akan terus begini. Ini kita ditinggal waktu, lantar jial ayamul lati maudat. Hari ini nggak berulang. Siapa yang bisa jamin dia pulang kembali? Tiap hari kita izin sama orang rumah, semoga bisa kembali. Kalau enggak, jagalah yang ada di sini, cuma titipan. Apalagi orang-orang lelah yang selalu di jalan. Ya, kadang-kadang memang kematian mendekati kita banget Bu. Kematian dekat banget Bu. Ini kami pakai motor dulu. Sampai saya bilang kalau berhenti di lampu merah sampai kita truk sampai apal merek ban saya bilang. Kematian dekat sekali. Anak-anak kita juga kita nggak terus ceritaannya. Orang tua kita siapalah. Udah intinya kita mulai berpikir baik diri kita maupun orang lain, kematian itu pasti dan itu perjalanan hidup. Di alam ruh dimasukkan alam rahim. Alam rahim lahir ke dunia. Dunia alam barzah. Alam barzah alam akhirat. Yaumul qiyamah, yaumul ba'si, yaumul jam'i, yaumul furqan, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul sirat, yaumul hud. Masih panjang perjalanan kita. Tapi makin mendekat. Makin hari dunia makin menjauh. Yang tadinya kelihatan udah mulai remeng. Yang tadinya jauh dideketin, sekarang yang deket pun kayak jauh. Jujur loh Bu, saya suka bercanda dengan bahasa yang gampang. Kita ini kan lincah, orang bilang nih orang kayak pantat kukusan, gak bisa diem. Tapi sekarang kayak orang kalem, duduk, bismillah. Mau bangun, bismillah, bismillah. Nggak usah angkat tangan, saya udah mulai paham Bu. Nah, kita bukan kita yang 20 tahun yang. Ayo dong muhasabah diri Bu. Dulu kaca mana yang kita nggak lihat? Ngaca. Sekarang apa nyari filter biar bagusan gitu. Udah nggak pede sama muka sendiri, nggak pede. Kaca disalahin, ini nggak bagus nih, agak lengung jadi gak enak di sini gitu kaca. Emang ibunya yang melengkung. Udah nggak berani jujur sama diri sendiri. Warna kulit sudah nggak jujur. Alis kayak pedang shogun nggak jujur. Kelopak mata warnanya nggak jujur. Buka pun soplen nggak jujur. Bulu mata kayak talang air udah nggak jujur. Hidung pakai gradasi udah nggak jujur. Ini jangan kata saya ngeliat Bu, saya ke atas ngeliatin deh Bu ya. Tapi ya itulah kenyataan gitu loh. Nggak apa-apa, kita bongkar-bongkaran komplain aja abis ini Bu ya. Memang begitu kenyataannya. Supaya kita sadar kita bukan kita yang dulu. Ya sudah mengarah ke bawah semua. Pegangin nih pipi, pegangin Bu. 5 tahun lepas kalau nggak jatuh betul. Emang mau kenceng terus. Iya, cuman kadang-kadang kita ini nggak berasa kita udah agak tuir gitu loh ya. Makanya nafsu sih masih buat, kemauan masih kuat. Makanya saya bilang ntar malam kajian, lo yakin lo bisa? Kita yang tahu diri lah. Jangan sampai cuma gara-gara urusan dunia terbengkalai tujuan hidup kita untuk akhirat. Diulang-ulang kata walal akhiratu khairul laka minal ula.
Akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Ya, jangan kau tinggalkan keburukan selama kau ada di dunia. Target kita husnul khatimah. Nah, di buku ini dijelasin upaya menuju husnul khatimah. Ada upayanya, adalah wong kita pengen husnul khatimah, kita nggak pengen suul khatimah. Ya, kita pengen husnul khatimah, nggak pengen suul khatimah. Hati-hati, kita makin menjauh dari orang yang kita suka loh. Ya, kalau laki udah diingetin ibu-ibu, bu, lelaki itu seperti burung, bu. Yang ibu benci, ibu maki, ibu caci, ibu omelin, dia itu, burung itu akan betah di ranting yang bikin dia nyaman. Kalau ranting yang nggak bikin nyaman, jangan salahkan burung terbang, karena dia cari kenyamanan. Diri kita juga sama. Kita yang tahu di mana letak kenyamanan. Kalau Aisyah di rumah gubuk yang tidak berubinkan granit maupun marmer, dindingnya cuma bata dengan lempung dan tanah, dengan lempung dan kapur, karena saya pernah bikin syutingan di rumah-rumah Arab di Madinah itu ya, nggak pakai genteng tapi pakai pelepah korma, tidurnya pun di atas sabut korma. Di situ Aisyah mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Karena bukan fisik surganya, dimanapun dia berada seperti terbuka surga untuk dia beribadah. Qanaah, syukur nikmat. Dia pasti berpisah dengan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia baru ngerti di akhir hayatnya ternyata bukan kecantikan yang dia tawarkan sama Nabi, mentang-mentang dia gadis sendiri di antara istri yang janda lainnya. Nabi kan nikah sama Khadijah. Khadijah kan udah pernah 2 kali kawin dan punya anak. Nabi nikah sama janda, lebih tua 15 tahun lagi. Kalau Nabi cari yang cantik pelampias syahwat, ya nggak bakal milih Khadijah. Nabi cari teman hidup. Kalau iman merebak dalam dada, orang 2 kali gagal rumah tangga sekalipun jadi soleha pendamping di sorga. Kalau imannya stabil. Aisyah bingung, 2 orang pencemburu di muka bumi yang tadi Juleha cemburu sama bumi. Ya ini Aisyah cemburu sama Nabi. Kenapa cemburunya? Nabi itu meninggal di antara 2 dadaku, di pelukanku, bercampur air liurku dengan air liur Nabi, menghaluskan siwak. Tapi saya cemburu karena yang disebut terakhir adalah Khadijah. Siapa nih orang? Sampai cantik aku pun tidak dipandang sama Nabi. Siapa ini orang? Karena Nabi merasa punya teman hidup, teman yang menyiapkan maklum, bukan teman troublemaker gitu loh. Bukan teman yang dibilang ugly kid gitu loh, masalah mulu. Tapi teman yang betul-betul ngerti kalau dia nikah sama manusia yang penuh dengan kekurangan, sehingga dia mengerti. Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Yang dia pikirkan bagaimana mendatangkan manfaat, bukan mengambil manfaat pasangan. Selama memang saya bermanfaat buat kamu, selama itu kita akan terikat. Tapi kalau saya sudah nggak ada manfaat buat kamu, hilanglah hubungan di antara kita. Makanya orang yang mengerti cinta yang sejati dalam kitab Raudatul Muhibbin, taman-taman orang yang jatuh cinta itu, cinta yang sejati ketika kita bisa mencintai seseorang karena kekurangannya, bukan karena kelebihannya. Apa sih yang bikin kamu suka sama dia? Ya aku bermanfaat aja buat dia. Bukan dia bermanfaat buat aku, bukan. Karena yang paling asik ketika kita bermanfaat buat orang, bukan kita mengambil manfaat dari orang lain. Ini yang gak semua orang mampu. Makanya dibilang cinta itu punya power, the power of love. Kekuatan cinta itu ada 4. Yang pertama, kamu mengenal orang yang dicinta, namanya ilmu. Berilmulah tentang yang dicinta. Yang kedua, yakinlah ketika mencintainya. Jangan sampai belaga-belaga cinta. Udah lelah kita main sandiwara dalam hidup, udah lelah. Pura-pura ngambek, pura-pura marah untuk sebuah tujuan. Udah, tinggalkan kebiasaan pura-pura. Berilmu, yakin, ikhlas. Cinta ini untuk Allah padanya, bukan untuk yang lain. Baru kita bicara jujur. Jangan ditambah, jangan dikurang. Setelah itu kita ngomong cinta. Cinta yang sejati ketika timbul 2 hal, inqiyad dan qabul.
ketundukan dan kepatuhan kepada yang dicinta. Spontanitas dalam ucapan. Kenapa? Terukir dalam dada kita nama orang tersebut. Ini jadi cinta tuh kayak buah yang dipetik, ya. Kembang yang dipanen. Bukan pura-pura dipanen, pura-pura dipetik, bukan. Nanti akhirnya matang imbuhan, ya. Begitulah bahasa agama. Suruh orang tahu. Ya, kesempatan kita mencintainya itu nggak berulang. Kamu yang zolim dengan pasangan hari ini, ya Allah, nggak ada yang jamin orang tersebut sampai maghrib nanti. Ya kita nggak tahu. Penyesalan ketika sudah nggak ada baru terasa. Ya Allah, ya. Ya. Nah, dijelaskan upayanya bagaimana, Ustaz? Sabda Nabi, "Man sa'alallaha syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazilal asyuhada wa in mata ala firasyih." Siapa yang memohon kepada Allah dengan jujur mencapai kedudukan syuhada, niscaya Allah akan sampaikan ia kepada derajat syuhada meskipun mati di atas peraduannya. Artinya gini, kita disuruh minta sama Allah husnul khotimah. Ya, walaupun nanti dia mati di jalan karena ketabrak, dibunuh orang atau apa, tetap yang diminta itu yang dia dapat. Minta sama Allah. Ya Allah, wafatkan hamba secara husnul khotimah, ya Allah. Wafatkan hamba, makamkan hamba di tempat orang banyak berziarah, ya Allah. Andai hamba bisa memilih, ya Allah, wafatkan hamba di Mekah, kuburkan hamba di Ma'la bersama para syuhada. Andai hamba bisa memilih, wafatkan hamba di Madinah, makamkan hamba di Baqi bersama orang-orang soleh yang diziarahi banyak orang. Tapi andai tak ada tempat di sana untuk hamba, ya Allah, wafatkan hamba di tempat yang anak-anak hamba tiap hari melewatinya, ya Allah. Agar dia tahu di situ ada orang tuanya. Agar dia tahu orang tuanya butuh doa dia. Masya Allah. Ya, minta husnul khotimah. Ada tanda-tandanya tak? Ada. Ulama bilang husnul khotimah ada tanda-tandanya. Yang pertama, mengucap syahadat atau tauhid. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir katanya la ilaha illallah surga. Surga sudah. Ya. Jadi usahakan seperti itu. Walaupun nanti ada tafsiran tentang dosa yang mesti dihisab dan lain, tapi endingnya surga. Karena akhirnya Islam. Ya, kita yang punya orang tua beda agama, ya, saudara beda agama, dakwakan sampai dia meninggal. Kalau dia meninggal la ilaha illallah, walaupun hidupnya nggak sholat, dia Islam. Ya, jangan sampai nggak ditalkinin. Kalau meninggal dalam kondisi kafir nggak ditalkinin, ya udah kita nggak boleh mendoakan dia karena sudah beda keadaan di alam barzah. Ya. Yang kedua, orang tuh husnul khotimah, kata Nabi, meninggal karena sakit di bagian perut. Man qatalahu batnuhu lam yu'adzab fi qabri. Orang yang meninggal karena sakit perut, dia nggak mungkin diazab dalam kuburnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kayak penyakit perut macam-macam ya. Tapi sebagian mengatakan taun. Yang sakit itu betul kayak orang kolera itu sakit di perut. Atau sebagian mengatakan nanti ya yang hamil dan lain, wallahu a'lam bishawab, bagian perut. Yang ketiga, orang yang meninggal di hari atau malam Jumat. Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Tidak seorang muslim pun yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Husnul khotimah. Tapi tetap orang baik sebelum meninggal. Bukan maling digebukin mati malam Jumat jadi orang baik, bukan. Tetap mesti ada mukadimah, memang dia orang baik. Dia orang baik. Yang kelima, meninggal karena tenggelam. Apa nih? 4 ya? 4. Mati di medan jihad. Mati di medan jihad. Jihad itu diterjemahkan menjaga di perbatasan, perang dengan orang kafir, atau suami itu, Bu. Ya, jihad untuk mencari nafkah buat keluarga.
atau guru menyampaikan ilmu, atau ibu mendidik anak, itu jihad. Atau kita semua nuntut ilmu, itu jihad. Kita berjihad untuk mendapatkan kemuliaan. Masya Allah. Yang kelima, meninggal karena tenggelam, kena runtuhan atau wabah taun. Nah, ini kayak orang kena gempa nih, jangan panik. Dapat info gempa mau sampai 8 lebih nih Ustaz. Ya udah sih, nggak usah khawatir sih, ya nggak ada yang mati karena gempa kecuali izin Allah. Sampai nggak berani kemana-mana, tumben nggak ikut kajian di sisa, mau ada gempa. Gitu. Gimana sih? Ya jangan, udah, ini ada dalilnya nih. Asyuhada'u khamsah, al-mat'un wal mabtun, al-ghariq wa sahibul hadmi wasahidu fisabilillah. Sahid itu ada 5, mati karena wabah taun, sakit perut, tenggelam, kena runtuhan, dan mati di medan jihad. Nggak usah takut ya. Pokoknya bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa jalan. Apapun yang terjadi insyaallah kita syahid. Makanya selama jalan tuh istighfar. Ya astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya terus minta ampun sama Allah. Ya Ghaffar ighfir lana, ya Ghaffar astaghfiruka, minta sama Allah. Ya, banyak-banyak beristighfar di mobil, di mana saja. Pokoknya kita bisa istighfar. Mana kita tahu kematian saat itu mendatangi kita. Tapi kan endingnya sedang istighfar. Yang keenam, wanita yang meninggal karena melahirkan. Jangan takut sama punya anak, Bu. Ibu meninggal dalam kondisi melahirkan, syahid. Kalau Rasulullah SAW, atadruna man syuhada ummati, qalu qatlul muslim syahadah. Qala inna syuhada ummati idala qalilun qatlul muslim syahadah wa ta'un syahadatun wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a. Yakni jam'a. Jam'a itu artinya ketika keluar dari perut anak tersebut. Yang keenam yakni wanita meninggal karena melahirkan. Dalilnya panjang, tapi di akhir tuh ya. Nabi bilang, tahukah kalian siapakah ya para syuhada dari umatku yang mati syahid itu siapa? Para syuhada menjawab, terbunuhnya seorang muslim di jalan Allah adalah mati syahid. Yang mati syahid yang berjuang sama kamu, kata Nabi, enggak. Kalau demikian para syahid umatku sangat sedikit, karena enggak semua perang sama aku. Tapi terbunuhnya seorang muslim adalah syahid, kena taun juga syahid, seorang wanita yang anak dalam perutnya menyebabkan kematiannya pun syahid. Kita dibilangin jadi kuntil anak, mati beranak. Padahal nggak ada hubungannya, karena korban film Susana, gitu ya. Film-film horor Indonesia kan serem-serem banget, ya. Kuburan keramat. Keramat tuh bahasa Arab tulisannya karomah. Karomah itu artinya kemuliaan, kuburan yang mulia. Karena memang dibikin film menakutkan, kuburan keramat, kuburan angker artinya. Jalan keramat, jalan angker. Jalan keramat, jalan karomah, jalan yang mulia. Oh, kita lewatin tiap hari keramat biar mulia. Yang ketujuh, orang yang terbunuh dalam rangka membela agama, jiwa atau hartanya. Orang yang terbunuh dalam rangka membela agama, jiwa atau hartanya. Man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid, wa man qutila duna damihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Orang yang terbunuh dalam rangka membela agama, jiwa dan hartanya. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka ia syahid. Siapa yang terbunuh karena membela agamanya, dia syahid. Dan siapa yang terbunuh karena membela jiwanya, maka ia mati syahid. Artinya kita ini ditodong sama orang, mau diambil jam kita, kita bela, kita dibunuh, syahid. Ditodong, cincin keluar, nggak mau, saya bunuh aja. Kita ribut, dibunuh, syahid. Ya, jadi mati syahid ini menjaga jiwa, menjaga harta. Dan yang kedelapan, yang terakhir itu,
meninggal dalam keadaan beramal soleh. Ini kita mudah-mudahan semua ngerasa ini. Man qala la ilaha illallah khutima lahu biha dakhalal jannah wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah wa man shoma yawman ibtigha'a wajhillah khutima lahu bihi dakhalal jannah. Siapa yang mengucap la ilaha illallah, ia menutup amalnya dengan kalimat ini, ia akan masuk surga. Dan siapa yang bersedekah dengan sebuah sedekah yang hanya mengharap ridhonya Allah, wajah Allah, ia tutup amalannya dengannya, maka ia masuk surga. Dan siapa yang puasa sehari yang ia harapkan dengan wajah Allah, ia mengakhiri dengan amalan tersebut surga. Orang yang puasa tuh, yang senang Senin Kemis, Ayyamul Bid, puasa Daud atau Ramadan, puasa lillah karena Allah. Kalau dia meninggal dalam kondisi puasa, syahid. Ya, mudah-mudahan manfaat ya. Nanti yang berikutnya kita bakal ngebahas tentang alam kubur. Lebih angker lagi nih. Cuman siang sih, kalau malam serem nih bahasanya. Gak berani pulang, rumahnya lewat kuburan. Ya, wallahu a'lam bishawab.